Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam pertanian Indonesia. Kali ini saya berkunjung ke Gamping, Sleman, Yogyakarta untuk cerita-cerita mengenai budidaya tanaman pepaya dengan Pak Joko, Pak. Iya. Ya, langsung kita kenalan dengan Pak Joko. Oke. Pak Joko, siapa Pak belakangnya? Joko Wiharjo. Pak Joko Wiharjo. Yeah. Pak, ini ngomong-ngomong nanam pepaya ini apa ya? Inspirasinya atau gimana awal mulanya cerita nanam gitu, ya. Pepaya, Pak? Dulunya hanya coba-coba. Karena pasarnya kan juga belum jelas. Oh gitu. Tapi ternyata setelah perkembangan bagus, saya udah nanam 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali untuk penanaman. Siklus. Nah, Pak Nyon Sewu, ngomong-ngomong kalau pepaya itu tahan berapa tahun sih? 2 tahun atau berapa gitu? Untuk pepaya minimal 2 tahun sampai 3 tahun. Oh iya. Karena berarti udah 6 tahun, Pak. Iya. Seperti itu. Nah, untuk pemasaran sekarang sendiri itu malah kita dikontrak dengan perusahaan, Pak. Iya. Perusahaan. Lalu untuk harganya harga kontrak juga. Iya. Nah, lalu untuk kuantitasnya itu untuk sementara perusahaan tidak terbatas. Tidak terbatas. Ini untuk pasar Jogja, Jawa Tengah atau hanya untuk pemenuhan pasar Jogja. Oh, iya. Kita untuk pemenuhan pasar Jakarta untuk perusahaan dia bilang belum sanggup. Iya. Jogja sendiri itu kemarin itu targetnya 90 ton untuk per bulannya. Iya. Itu belum memenuhi. Oh iya. Iya. Pak, ini boleh berapa luas ini punya Bapak ini? Ini baru sekitar 7.000 meter persegi. Ya, bisa di shoot di sana, ya. Kang. Cuma terpisah-pisah. Oh iya, iya. Karena lahannya kecil. Iya. Di Jogja maklum, lahan perkotaan. Lahan mahal. Iya. Seperti itu. Sampai sana-sana ya, Pak. Kalau ini umur berapa kira-kira, Pak, yang ini? Ini tanam tanggal 24 November. 24 November ya. Berarti 2 bulan lebih berapa? 4 hari namanya. Oke. Iya. Pak, itu saya nggak tahu ya, Pak. Pepaya itu sudah bisa panen umur berapa, Pak? Kalau biasanya umur 7 bulan. 7 bulan. Iya, tapi kalau melihat yang sekarang udah pas 2 bulan itu sudah bunga, kemungkinan 6 bulan sampai 6 bulan setengah sudah bisa panen. Habis itu nggak pernah berhenti. Iya, kalau pemupukan kontinu. Oh gitu kuncinya ya. Oh iya. Pemupukannya kita tiap bulan. Iya. Pak, ini sebelum tanya, perawatannya apa saja, Pak? Perawatannya hanya kalau kemarin kita pakai pupuk dasar yang NASA itu. Apa saja, Pak? Ya. Organik saya kemarin apa ya? Ya pokoknya ada itu pupuk organik. Gitu. Ada NASA, ada yang NASA Glio. Iya. Itu kita pakai untuk mencegah jamur-jamur itu. Jamur-jamur di bawah tanah ya. Lalu pakai ton itu. Iya. Itu juga kita pakai untuk dasaran. Oh, pupuk dasar. Dasar. Lalu kita pakai dolomit juga. Setelah itu baru kita tanam. Kita tanam. Setelah tanam, pemupukan berikutnya apa saja, Pak? Pemupukan berikutnya hanya kita kocor dengan NPK saja. NPK. NPK selama 2 bulan baru sekitar 4 kali. 4 kali kocor. Tapi ini untuk pemupukan per bulan, Pak. Iya. Jadi untuk awal bulan itu kita pupuk hanya sekitar dosis 25 gram kali 4 berarti 100 gram. Iya. Kan ini ada titik-titiknya. Oh iya, ini ada ini loh. Pupuk-pupuknya kan nampak titik-titiknya ini ya. Ini umur yang ini Kang, yang ini ya. 2 bulan. Itu kita tambah pupuknya per titik itu 50 gram ini kemarin. Pak, ini saya lupa tanya tadi. Ini apa ya? Pepaya apa sih? Ini pepaya California, Pak. Oh, California. Dari Amerika kan, Pak? Ya, namanya. Tapi penemunya IPB. Iya, California. Iya. Pak, California itu kan meskipun ya kecil, manis kan pas ya kan, Pak? Iya. Karena saya dulu ini senang makan pepaya, Pak. Iya. Pepaya Norris yang besar-besar tapi nggak pernah habis. Itu. Pak, ini kan potensi genetik dari California berapa? Satu pohon, Bapak udah 3 kali nanam, itu dapat berapa?
Minimal dalam 1 tahun 50 kilo. Satu pohon. Satu pohon. Satu pohon. Ya, sampai kalau potensinya bisa 1 kental sih. 1 kental. Ini dengan NASA mudah-mudahan kita bisa mencapai 1 kental 1 pohon. Oh, 1 kental 1 pohon. Dengan jarak ini 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5. Ya. Kita pakai mulsa untuk menghindari apa namanya gulma, dan karena cuaca ini ekstrim, kita meminimalkan air masuk dalam tanah. Seperti itu. Dan juga bisa ditumpang sari kalau untuk pakai mulsa. Kalau yang pakai mulsa kita kewalahan dengan rumputnya. Seperti itu. Nah, itu sebelum saya tanya nih loh Pak. Tadi duitnya, cuannya tadi kan dari pepayanya. Ternyata Bapak juga menanam terong ungu nih ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak selama ini prosesnya? Kita bedakan dengan pepaya dengan terong ungu itu kan tumpang sari nih. Mungkin besok akan saya tumpang sari 1 lagi ini terongnya 1 bulan lagi. Karena ini kita mempertimbangkan cuaca dengan jangan sampai pepaya ini kalah dengan tumpang sarinya. Jadi kita selisihkan pepaya umur 1 bulan itu atau 1 bulan kurang 10 hari ya 25 hari lah paling enggak, kita baru masuk untuk terongnya. Biar pepayanya tidak kalah. Seperti itu. Ini baru 1 baris ya Pak ya, kan nanti nyusul lagi 1 bulan lagi yang baris ini Pak. Baris ini. Yang baris satunya biar nanti nggak kalah juga. Dan untuk harganya biar continue kita dalam 1 tahun itu ya panen pepaya, ya panen terong. Kan umurnya juga beragam kan, lebih produktivitasnya lebih kejar-kejaran gitu. Seperti itu. Nah, ini kan tadi cerita enaknya Pak. Ada nggak enaknya Pak? Nggak enaknya gitu ada? Ada. Jelas. Kalau nggak enaknya, kalau kita teledor masalah untuk penyemprotan hama dan penyakit. Hama ini apa tuh Pak? Kalau hama yang di pepaya itu biasa kutu kebul putih itu. Sama kutu banci yang hitam-hitam. Ini Bapak kendalikan pakai apa itu? Biasanya pakai insek Pak. Insek cuma yang selain inseknya kita biasanya pakai perekat juga. Seperti itu. Wah, ini sudah lengkap. Jadi Bapak mau mengembangkan lagi nggak Pak ini nanam pepaya ini? Ya jelas mengembangkan, karena untuk kontrak sendiri belum pernah memenuhi target untuk kiloannya, dalam arti kebutuhan sangat besar, lalu untuk suplainya kurang. Untuk di Jogja sendiri. Karena Jogja sendiri 80% baik sayuran ataupun buah-buahan masih dari luar. Dari impor dari negara tetangga. Dari negara tetangga untuk pepaya masih dari luar juga, apalagi untuk sayuran. Bisa dilihat di pasar sentral Gampeng itu. 80% dari Muntilan, Magelang, dari Jawa Tengah yang jelas. Jawa Tengah, seperti itu. Itu ada hama. Kalau penyakitnya tadi 1-2 ada tadi saya lihat Pak. Untuk itu yang keriting sama awalnya kuning itu. Keriting sama kuning. Biar kita jalan Pak Joko ya. Ini udah agak sembuh ini. Kemarin parah. Makanya kita tanya bagaimana cara mengatasinya. Mungkin itu ya Pak, nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa itu. Itu Kang. Atau kita sini aja Pak Joko. Nggak apa, jenengan lewat sini aja nggak apa-apa. Bisa, nggak apa-apa dijak. Pun nggak apa-apa. Ini kalau kuning seperti ini, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama itu bisa karena trip Pak. Pertama, kedua karena defisiensi unsur, dalam arti kekurangan mungkin Mg atau sulfur Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di balik daun ini ada macam tripnya ya begitu kena trip. Tapi kalau enggak ada gulungnya terlalu gulung, berarti defisiensi unsur, kurang Mg sama sulfur. Mengatasinya dikasih pupuk kita MG. Dari pupuk Mg sama sulfur itu ada produk dari Pak Tani Saprotan itu. Itu ada. Itu pakai itu Pak. Dikocor paling enggak 20 liter air, kita pakai
3 sendok ataupun 30 gram, Pak. Seperti itu. Nggih. Lalu untuk NPK-nya pas pada waktu ngocor sekitar 200 gram. Jadi NPK biasa, bisa Mutiara, bisa Ponska yang murah, bisa Ponska Plus. Lalu kita tambah dengan 30 gram Mg dan sulfur, sudah jadi satu. Itu ada produknya di toko. Lalu kita kocorkan per tanaman 500 cc, setengah liter. Itu nanti insya Allah sekitar 2 minggu, maksimal 3 minggu udah pulih, Pak. Iya, udah hampir 90% pulih kan, Pak. Nah, seperti itu. Iya. Pak Joko ini sambil jalan-jalan kita. Iya. Kita sambil ke sana. Itu ngomong-ngomong kan tadi kan ada biaya dan sebagainya, itu istilahnya masih untung kan, Pak, itu? Itu masih untung. Dalam arti begini, biasanya ada tumpang sari seperti ini, itu pertama untuk bisa untuk nutup sebagian biaya hasilnya. Kedua, biar kita itu tiap hari paling enggak 2 hari sekali bisa ngontrol tanaman, Pak. Karena waktu pepaya kan 6 bulan sampai 7 bulan kan jauh daripada nganggur-ngangguran. Nah, itu kita ngontrol tanaman. Kalau ada tumpang sarinya berarti kan ada harapan yang pendek. Kalau terong ini paling enggak kan hanya 50 sampai 55 hari udah panen, Pak. Itu karena saya dulu pernah apa juga itu, Pak. Konsepnya begitu, ada yang nanam tumpang sari itu ada yang panen bulanan, ada harian, ada tahunan aja, ada gitu. Sayuran mungkin bisa harian, mingguan, ini jeruk atau apa gitu. Jadi di dalam lahan itu ya ada yang tahunan, ada yang lama, tapi ada yang tiap hari juga kan gitu. Pokoknya intinya itu cost-nya masih bisa tertutup ya, masih untung. Nanti kalau ini umpamanya harga untuk terong sekitar 4.000 aja lah. 4.000 ini dengan 7.000 7.000 meter. Ini bisa masuk sekitar 6.000 pohon, Pak. Sekitar itu. Terongnya saja. Nah, itu kan ibaratnya kita kalikan 3 kilo lah. 2 kilo aja lah. 2 kilo saja. Kali 2 kilo jelas 2 kilo kan hanya 8 Pak? 8 ini ya, 8 terong buah ya. Nah, ini belum panen, di sini sudah ada 1 2 3 4 5-an satu pohon. Baru sekali panen udah balik lagi. Nah, itu kalau 6.000 dikalikan 2 kilo kan sudah sekitar 12 ton ya, Pak. Bener, Pak. Pokoknya 6.000 kali 2 nggih 12.000. Berarti 12 ton. Kali 4.000 nak nggih udah udah bisa untuk mengembalikan sebagian ini. Sebagian biaya kos dari yang pepayanya ini. Karena pepaya untuk 7.000 paling enggak ya kosnya dengan tambah mulsa itu bisa sampai 60-an, Pak. Per hektar. Per ini 7.000 meter. 7.000 meter kosnya sewa 60 juta itu sewa 2 tahun. Per tahunnya per 1.000-nya 1.500. Per meternya 1.500 rupiah. Jadi Bapak ngitungnya kan per 7.000 meter persegi. Yang saya tanam baru 7.000 meter persegi. Itu kosnya berapa tadi, Pak? 60 juta. 60 juta itu sudah termasuk sewa 2 tahun, Pak. 2 tahun sewa lahan 2 tahun. Kos biaya mulsa, tenaga kerja dan sebagainya. Kata itu. Jadi kita anggarkan kenapa 2 tahun itu kita harapkan kan kalau nanamnya ini kan 2 tahun paling selesai satu siklus ya kan, satu siklus selesai, ataupun kalau nanti nambah kan tinggal nambah 1 tahun kan, kalau sampai 3 tahun itu. Iya Pak, wadah ini lengkap hitung-hitungannya dari analisis ekonomi sampai budidayanya Pak. Terima kasih Pak Joko ya sudah berbagi tentang budidaya pepaya California tumpang sari dengan terong. Mudah-mudahan bisa menginspirasi petani-petani di seluruh dunia, Pak. Itu membantu kemajuan pertanian Indonesia. Terima kasih Pak Joko, sukses selalu ya Pak. Itu pemirsa, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita
dalam usaha budidaya pepaya California. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.